ini menarik sekali karena di Indonesia itu manusia masih terbagi. Betul. Vaksin, Pro vaksin, anti vaksin. Itu dari vaksin pertama ditemukan di Inggris kalau nggak salah itu udah ada yang anti vaksin lama banget. bahkan bukan hanya Indonesia. Kemarin Presiden Amerika ya, walaupun kita semua kesal sama orang ini ya, tidak jelas sekali orang ini, tapi dia tiba-tiba merubah aturan vaksin buat anak-anak. Betul. wajib. Terus dia bilang apa kayak, anak saya nggak vaksin nggak apa-apa. Jadi bahaya sekali. Ini dunia lagi bahaya sekali karena presiden-presiden begini. Betul. Yang tidak ilmiah. Iya. Nah, jadi kayak campak itu per kasus. Udah nggak wajib gitu-gitulah. Ada beberapa ya, ini udah per by kasus saja kalau lagi pandemi atau di suatu daerah endemik baru. Sebenarnya itu agak menyeramkan sih jadinya. Bahaya. Karena bisa kita semua dapat efeknya itu. Betul. Jadi ada beberapa orang yang nggak bisa divaksin juga gitu. Ada beberapa orang yang nggak bisa divaksin dan kenapa kita divaksin? Kan pernah dengar istilah COVID herd immunity. Nah, supaya orang-orang yang lain terimun, jadi kita menjaga orang-orang yang nggak bisa divaksin gitu. Tapi harus pada quorum tertentu ya, kuota tertentu gitu. Ada kuota, baru bisa ada herd immunity. membentuk herd immunity itu betul. Nah, yang itu lumayan bahaya. Jadi yang terjadi di US itu kan vaksin tuh tadinya jadwalnya banyak lah gampangnya. Ini dia merasa kayak ini nggak perlu gitu. Jadi faktanya juga adalah setelah munculnya vaksin, penyakit-penyakit yang kayak campak dan lain itu jauh menurun. Bahkan ada penyakit smallpox itu udah hilang. Polio di banyak negara juga hilang. Betul. Gara-gara berkat bantuan vaksin. Misalkan vaksinnya tiba-tiba di stop, nggak divaksin lagi, kita nggak tahu mungkin ada 1-2 orang yang virusnya masih berkeliaran sebetulnya, menyebar kemana-mana, terus satu generasi misalnya nggak divaksin, dia nggak punya imun, akhirnya muncul wabah lagi kayak gitu. Itu tuh Bapak Presiden yang ditakutkan sebetulnya. Waktu zamannya COVID, itu salah satu caranya saya untuk meyakinkan beberapa keluarga yang enggan untuk vaksin. Utamanya kan yang umur-umur kan, yang berumur gitu, dengan segala macam. Kalau dulu kan orang vaksin program pemerintah ngikut aja kan, sekarang kan dibanjiri informasi yang macam-macam banget. Kalau ini menjadi begini. Nah, itu juga salah satu cara kita bahwa coba ingat-ingat deh dulu di kampung banyak orang yang kena penyakit ini. Sekarang sudah nggak ada. Polio. Sampai meninggal kan anak kecil. Maksudnya kalau zaman dulu kan katakanlah dari 10 anak kecil yang lahir di tahun itu tuh bisa yang survive itu 3 atau 4. Rasio kematiannya tinggi banget. Betul. Nah itu mereka jadi teringat kayak, oh iya ya gara-gara waktu itu program vaksin, sekarang kita tidak lihat lagi. Gitu-gitu. Emang duta vaksin ya.